Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 3 Kota Basit, Ibu Tumilah SPT, yang kami hormati Bapak narasumber dan Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf dan jajarannya yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk bisa bersama-sama hadir di dalam ruangan ini untuk melaksanakan POMDEL dengan tema diseminasi budaya positif. Kemudian selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala ali sayyidina Muhammad. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak narasumber dan juga para Bapak dan Ibu peserta Kombel pada pagi hari ini. Adapun acara kita pada hari ini yaitu pembukaan, kemudian sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, kemudian penyajian materi, kemudian sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baik, kita langsung masuk ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Pada Ibu Tumilah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini Allah masih berikan kepada kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan kita. Pertama pada pagi hari ini tentang diseminasi atau pengimbasan CGP dengan topik budaya positif yang mana dilaksanakan oleh komunitas belajar kita, yaitu Guru Inovatif SMP Negeri 3 Kota Basit. Selawat beserta salam marilah sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan iringan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di yaumul akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak narasumber sekaligus CGP yang saya hormati, Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf, kata sambutan saya pada pagi hari ini tidak panjang. Ini kata sambutan ya Pak. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Martos sebagai CGP yang sudah bisa menggerakkan kegiatan Kombel kita pada pagi hari ini dengan topik budaya positif. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh majelis guru beserta staf yang sudah hadir pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik, kegiatan ini adalah kegiatan yang positif, di mana tujuan dari komunitas kita ini adalah untuk selalu mengupgrade ilmu kita, ya, sebagai seorang pendidik dan tenaga kependidikan, yang mana berdasarkan kurikulum merdeka kita itu dalam mendidik anak-anak kita itu harus mengikuti atau sesuai dengan zamannya, ya. Kalau zamannya itu zaman teknologi, berarti gurunya juga harus mengupgrade dirinya untuk
lebih meningkatkan kompetensinya di bidang IT. Nah, sekarang topik kita tentang budaya positif. Sebenarnya budaya positif ini sudah kita laksanakan. Cuman mungkin namanya kadang belum familiar gitu ya Pak. Nah, ternyata apa yang sudah kita laksanakan selama ini itu sudah membudayakan ya budaya positif di sekolah kita. Pertamanya dari pagi hari anak bersalaman ya, itu sudah membiasakan anak untuk melakukan budaya positif. Kemudian menjaga kebersihan sekolah setiap pagi sebelum mulai pembelajaran, anak-anak kita budayakan untuk membersihkan lingkungan sekitar sekolah. Itu juga budaya positif gitu ya. Kemudian misalnya membantu temannya apa yang bisa dibantu, itu juga budaya positif. Nah, ini untuk lebih mendalam lagi Bapak Ibu, seperti apa sih budaya positif yang dimaksud? Nah, nanti narasumber akan menjelaskan, dan jika Bapak Ibu masih belum paham silakan bertanya gitu ya. Baik, ini saja Pak. Semoga kegiatan kita ini bermanfaat buat kita semua ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tumilah. Kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu pemaparan materi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu narasumber kita pada pagi hari ini. Yang minggu lalu itu dari Sungai Apit dan minggu ini dari Buatan 2 ya, yaitu Pak Martos Alfitri SPD GR. Mari sama-sama kita simak pemaparan dari beliau. Kepada Bapak Martos Alfitri kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati Bu Kepala Sekolah dan yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru, staf tata usaha, dan Bapak penjaga sekolah kita yang berkenan hadir dalam kegiatan kombel kita pada hari ini. Terlebih dahulu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Kita bisa kembali hadir ke sekolah ini untuk melaksanakan tugas-tugas kita, tugas mulia insyaallah jika kita niatkan lillahi ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan buat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas meluangkan waktunya untuk memenuhi undangan dari penggerak kombel yang hari ini bersesuaian dengan jadwal kami untuk menyampaikan seminar ulang atau diseminasi mengenai budaya positif. Untuk itu kami berharap kepada Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan nanti bisa berpartisipasi aktif. Kalau ada yang kami menyampaikan yang kurang tepat, tolong dibetulkan. Dan kami ingin mengklarifikasi lagi, ya kami ini bukan narasumber, penyampai materi yang kami dapatkan dan kami sampaikan kembali. Jadi kalau lebih tepatnya bukan narasumber ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ya bisa dipahami dan sesuai dengan apa yang seharusnya kami sampaikan. Karena kami sebagai manusia juga mempunyai keterbatasan dan untuk itu kita semua untuk bisa memakluminya.
Baiklah Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini izinkan kami untuk menyampaikan materi ataupun diseminasi mengenai budaya positif di sekolah SMP Negeri 3 Koto Gase. Baik, sebelum kita mulai kegiatan, ada baiknya kita buat kesepakatan dulu selama proses kita. Ya, lebih kurang 1 jam, 60 menit sampai 70 menit. Kira-kira apa saja yang kita sepakati nanti selama kegiatan kita berlangsung. Ya, silakan diberi masukannya Bapak Ibu. Kalau dari saya ini saling menghargai, ya. Jadi selama kegiatan nanti kita saling menghargai. Kira-kira apa lagi? Ya, silakan Ibu Yani. Keluar masuk ruangan harus izin. Oh, jangan sering keluar masuk ruangan. Baik. Sampai acara selesai. Oke. Berarti fokus ya. Fokus pada kegiatan. Baik. Sepakat semua Bapak Ibu? Atau ada yang tak sepakat? Nah, saya mau sering keluar ini. Ya, yang penting kita cari kesepakatan dulu nih. Sepakat? Ya, Pak Ayah sepakat? Sepakat. Alhamdulillah. Fokus mengikuti kegiatan. Baik, kira-kira apa lagi kita tambahkan? HP di silent. Sepakat? Sepakat ya. Alhamdulillah. Apa lagi? Kalau mau bertanya, angkat tangan gitu ya. Jadi setiap ada yang mau bertanya, silakan angkat tangannya terlebih dahulu. Sepakat? Ya, sepakat ya. Ya, selain itu apa kira-kira tambahnya, Ibu Oji? Keluar sebelum jam 12, sepakat enggak? Atau jam 1? Ya, ini kan kesepakatan kita. Ya, berarti seperti ini. Baik, ada lagi yang mau ditambahkan? Saling menghargai, HP disilentkan, fokus mengikuti kegiatan. Ya, aktif ya. Nah, aktif ya. Aktif. Ya, berpartisipasi. Ya, saya kira cukup. Atau ada tambahan lagi? Baik, jadi saya harapkan hal yang sudah kita sepakati bersama ini bisa kita ya jalankan bersama-sama. Baiklah Bapak Ibu sekalian, materinya tentang budaya positif di SMP Negeri 3 Koto Gase. Jadi sebagai seorang guru yang baik, itu kita seharusnya memiliki kemampuan atau kita berkeinginan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Saya yakin Bapak Ibu semua, apakah itu kita sebagai guru atau tenaga kependidikan ataupun yang lainnya, sebagai seorang manusia, dimanapun kita berada, tentu kita ingin lingkungan kita itu ada budaya positifnya, apakah di sekolah, di rumah, di tempat kerja, yang lainnya. Nah, dalam konsep budaya positif itu bisa kita wujudkan itu jika kita menerapkan konsep-konsep yang 6 ini. Yang pertama ada disiplin positif, motivasi perilaku, keyakinan sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, segitiga restitusi. Jadi 6 konsep inilah nanti yang akan kita sampaikan, bagaimana bentuknya dan bagaimana penerapannya
sehingga budaya positif di sekolah yang kita cintai ini bisa terwujud insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, budaya positif yang pertama konsep itu disiplin positif. Nah, kira-kira Ustadz Erhan, Pak Erhan, mendengar kata-kata disiplin positif ini apa yang terbayang, tergambar di pikiran Bapak? Ini disiplinnya bukan budaya ya. Disiplin positif. Ya disiplin positif itu ya tepat waktu dari segi hadir, masuk ataupun pulang. Ya, mungkin itu. Baik, terima kasih. Tepat waktu, baik masuk ataupun pulang. Nah, bagaimana dengan Pak Yuri? Kalau menurut saya disiplin positif itu salah satunya kita bisa mengikuti semua aturan-aturan yang dibuat oleh sekolah. Iya. Masuk tadi kehadiran, itu Pak. Iya. Luar biasa sekali ya. Jadi ketika kita mendengar kata-kata disiplin positif, biasanya terbayang tuh taat peraturan, tidak boleh terlambat. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, disiplin positif ini benar yang disampaikan tadi sama Pak Yurid dan Pak Ayah itu, ya kita tidak boleh cepat pulang dari waktu yang sudah ditentukan, tidak boleh terlambat dari waktu yang sudah ditentukan. Kita harus mengikuti semua peraturan yang sudah dibuat. Namun dalam konteks ini disiplin positif ini lebih luas, bukan semata-mata tentang peraturan saja. Di mana disiplin positif dalam konsep budaya positif yang kami dapat ilmunya di pendidikan guru penggerak, yaitu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kami ulangi, disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri pada anak itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi sadar diri, sadar sendiri. Bagaimana kita menumbuhkannya nanti akan kita jelaskan pada berikutnya. Namun sebelum kita melangkah ke bagian selanjutnya, di sini ada kata-kata nilai-nilai kebajikan. Nah, kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Sengaja saya hitamkan, mana tahu Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, nilai-nilai kebajikan itu apa? Kan berdasarkan itu nanti disiplin positif itu. Nah, kira-kira nilai-nilai kebajikan itu seperti apa, Pak Eri? Menurut Pak Eri lah, nilai-nilai kebajikan itu. Ya, contohnya seperti bertanggung jawab, Tanggung jawab, sopan, jujur. Ya, banyak ya nilai-nilai kebajikan. Bisa kita bertanggung jawab, jujur, saling menghormati, saling menyayangi, beriman, santun. Nah, nilai-nilai kebajikan yang secara umum dianggap baik sama manusia. Jadi disiplin positif ini lebih ke arah mendisiplinkan diri sehingga seseorang itu bisa mengendalikan dirinya dalam melakukan segala tindakan. Artinya apa? Dia melakukan sesuatu bukan karena dia takut si A atau ingin mendapatkan pujian atau mendapatkan hadiah, melainkan seseorang melakukan sesuatu kebaikan itu mereka paham dan sadar apa yang menyebabkan mereka itu melakukan sesuatu adalah motivasi dari dalam diri sendiri, bukan karena dipaksa, bukan karena ingin dipuji, atau bukan karena takut hukuman.
Mungkin sekarang kita ingat peraturan kita buat, malah makin banyak anak yang melanggar. Karena mengapa? Karena mereka itu belum ada disiplin positif di dalam dirinya, masih ada rasa ini terpaksa melakukan ini karena takut dihukum. Akhirnya apa? Peraturan yang sudah kita buat malah itu yang dilanggar. Jadi sangat penting sekali ketika kita ingin mewujudkan budaya positif di sekolah, kita menumbuhkan kesadaran diri dalam jiwa warga sekolah kita, sehingga mereka melakukan sesuatu itu ada motivasi dari dalam. Memang mereka sadar ini kebaikan dan saya harus melakukannya. Yakin mereka, bukan oh ini datang tepat waktu karena takut dihukum. Kalau enggak dihukum berarti mereka bisa tidak tepat waktu. Nah, nilai-nilai kebaikan yang tadi disampaikan, ada bertanggung jawab, beriman, sabar, penyayang, saling menghargai. Itu pemerintah melalui Kemdikbud sudah merangkum nilai-nilai kebaikan yang banyak itu dalam suatu profil pelajar Pancasila. Nah, sabar kemana perginya? Nanti bisa ke beriman, saling membantu. Di sini dia gotong royong, bernalar kritis, kreatif, dan lain sebagainya. Jadi mengapa kita fokus ke profil pelajar Pancasila ini? Karena kata-kata atau segmen yang sudah dimasukkan di sini itu sudah mencakup banyak nilai-nilai kebaikan yang banyak tadi. Kata nilai kebaikan banyak, nah dirangkumlah menjadi 5. Dan 5 ini ada penilaian, ada tolak ukurnya di kurikulum kita. Beriman bagaimana mengukurnya, mandiri bagaimana, dan seterusnya. Kan ada di rapor pendidikan kita. Nah, nilai-nilai inilah yang nanti akan kita kembangkan, kita kuatkan ke anak didik kita. Nah, konsep yang kedua. Jadi sampai di sini paham ya Bapak Ibu bahwa yang pertama yang harus kita pahamkan kepada anak murid itu adalah kesadaran diri mereka melakukan suatu kebaikan bukan karena mereka diancam atau dihukum, bukan karena ingin dapat hadiah. Nah, jadi pada pendidikan PGP juga kami mendapatkan ilmu baru. Rupanya memberi hadiah itu tidak boleh, kena di disiplin positif kita. Sering-sering memberi hadiah, umpamanya ada lomba, ini juara buat hadiah, ini juara murid terbaik atau murid tertib, tak pernah melanggar, kita kasih hadiah. Rupanya itu tidak baik ke depannya. Kenapa? Karena nanti bisa mempengaruhi motivasi dia. Wah, berarti besok kalau buat baik dapat hadiah. Nah, itu menurut pemateri yang kami dapatkan pula. Jadi memberi hadiah itu juga tidak terlalu baik karena akan mempengaruhi dari sikap anak kita. Yang kedua, konsep yang kedua itu motivasi perilaku manusia. Jadi untuk menciptakan budaya yang positif di sekolah atau dimanapun kita berada, yang pertama dipengaruhi oleh disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Masih berhubungan dengan disiplin positif tadi, di mana motivasi ini biasanya kan ada 3, yaitu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi yang terbaik itu ada di nomor 3. Jadi ketika kita melakukan sesuatu atau anak murid kita melakukan sesuatu yang mereka melakukannya karena untuk menjadi seseorang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri, maka itulah motivasi yang terbaik. Contoh ketika kita pergi ke Siak. Ke Siak itu pakai helm atau tidak? Ya, saya tanya yang Bu Wei lah, Bu Wei. Kira-kira kalau ke Siak pakai helm atau tidak? Pakai. Nah, kalau boleh tahu ini, kenapa Bu Wei pakai helm ke Siak dan tidak pakai helm ke Alfamart umpamanya?
Pakai helm, alhamdulillah. Kira-kira kenapa? Apa yang memotivasi Bu W sehingga kemana-mana pakai helm? Ya silakan Bu W. Menurut saya kita memakai helm itu untuk perlindungan terhadap diri sendiri ya, bukan karena takut ditilang atau gimana. Soalnya yang pertama dulu di daerah kita tuh banyak debu. Jadi kalau kita pakai helm setidaknya wajah kita terlindungi dari debu. Terus pengalaman ya Pak ya, pernah dulu saya tidak pakai helm, pergi ke Buatan, terus disengat sama binatang kecil. Jadi dari situ saya sadar kalau helm itu penting gitu, bisa untuk menghindari diri dari segala macam keburukan yang terjadi di perjalanan. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Wit. Kira-kira Bu Wit merasa risih atau keberatan nggak pakai helm itu? Kalau sekarang enggak lagi Pak. Tidak lagi ya. Berarti melakukan kebaikan sudah tidak terasa ada susahnya, sudah terasa malah kita kalau nggak ada helm itu yang kita cari ya kan. Nah, bagaimana dengan Pak Ayan, Pak Ayan? Ya, bagaimana Pak Ayan ketika mengendarai kendaraan, Pak Ayan pakai helm atau tidak? Khususnya motor ya, motor ya. Baik Pak, kalau saya kadang tengok jaraknya juga deh. Ya, belum memakai sepenuhnya gitu. Kalau jarak jauh mungkin jarak jauh baru pakai helm karena ya mungkin jarak takut ada apa-apa juga kan. Kalau dekat dari ini kan belum, masih minim ya. untuk kesadaran pakai itu deh. Karena mau cepat kan. Berarti motivasinya kalau pakai helm jauh itu kenapa? Biar selamat dari sengatan, debu atau dari razia? Ya gitu juga Pak, razia. Ya. Tahu sebenarnya tahu kan dari ini kegunaan dari ini manfaat bagi kita, cuma kadang masih lalai. Nah, saya akui saya masih lalai gitu ya. Masih lalai, ingin buru-buru, kadang kena sengat juga besok tak pakai lagi. Masih lalai, tapi penyakitnya udah saya rasakan, kadang kena tembak batu kan, kena manfaatnya ada. Ya. Baik, terima kasih Pak Ayah. Jadi sama juga ketika anak-anak kita sudah dihukum nih, besok dibuatnya lagi, sudah disengat lebah lah, tapi besok tak juga pakai helm ya. Karena motivasi dari dalam diri itunya masih sekitar takut hukuman atau takut gangguan takut ancaman atau ingin dapat penghargaan dari orang lain. Namun ketika kita melakukan sesuatu memang ingin menghargai diri kita sendiri, ingin kita keselamatan diri sendiri, tentu melakukan kebaikan itu tidak akan susah. Nah, hal motivasi inilah yang ingin kita tumbuhkan kepada anak-anak kita dan kepada seluruh warga sekolah, sehingga nanti apapun peraturan atau apapun nanti ketertiban yang ada di sekolah, insya Allah akan mudah kita mengarahkan anak-anak kita, insya Allah. Nah, poin yang ketiga, setelah kita menguatkan motivasi anak tadi, poin yang ketiga yaitu kita kuatkan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, alhamdulillah di sekolah kita, di kelas kita sudah ada namanya kesepakatan kelas. Dulu kita mengenal namanya peraturan sekolah, peraturan kelas. Coba Bapak Ibu ingat lagi, peraturan itu yang buat siapa? Bapak Ibu guru kan? Yang menjalankan siapa? Anak-anak. Dan bagaimana hasilnya? Ya, anak banyak melanggar. Nah, di sini di dalam program guru penggerak ini ada namanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah.
sebagai salah satu konsep yang harus kita kembangkan di sekolah kita agar nanti budaya positif itu muncul. Nah, apa itu keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas ini seperti tadi kita mulai membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas tadi kan saya meminta tanggapan atau masukan dari Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita kegiatan hari ini? Tidak boleh main HP, harus tepat waktu dan sebagainya tadi. Nah, kira-kira sesuatu yang sudah kita sepakati bersama itu lebih mudah atau lebih sulit dibandingkan sesuatu yang dibuatkan oleh orang untuk kita jalankan? Lebih mudah kan kita menjalankan sesuatu yang sudah kita sepakati dan kita yakini kebaikannya. Makanya di sini kita sudah sepantasnya menguatkan lagi keyakinan kelas yang kita miliki. Kita alhamdulillah punya 3 rombel, 3 kelas, dan setelah ini kami berharap pada semester baru besok, insya Allah ini ada 3 wali kelas, dan kami berharap ketiga-tiga kelas ini membuat keyakinan kelas dipandu oleh wali kelas. Bagaimana membuatnya? Seperti tadi kan sudah kita sampaikan nilai-nilai positif, nilai-nilai kebaikan. Jadi di dalam kelas itu bagaimana kita selama di kelas saling menghargai atau menghargai bapak ibu guru, tidak mengganggu teman, kerjakan tugas tepat waktu. Tapi pembuatannya itu jangan wali kelas, bersama-sama kita proses, kita ambil pendapat atau masukan dari anak-anak kita, sehingga ketika mereka melakukan suatu hal yang melanggar keyakinan, kita bisa mengembalikan kepada mereka. Dulu kamu meyakini, Anda meyakini dulu di awal kita tidak boleh saling mengganggu, saling menghargai. Sekarang Anda mengganggu kawan. Jadi mereka berpikir ulang, oh iya. Nah, jadi ada rasa mereka itu memiliki andil membuat peraturan, membuat kesepakatan, dan ada rasa motivasi mereka untuk mengikuti apa yang mereka yakini bersama. Jadi keyakinan kelas ini atau keyakinan sekolah itu berupa pernyataan-pernyataan umum yang mudah kita ingat. Seperti tadi, alhamdulillah kemarin sudah saya lihat juga di kelas 9 ada, kelas 8 ada, kelas 7 ada. Cuman saya yakin yang membuatnya wali kelas atau satu orang gitu. Nah, jadi untuk waktu kedepannya, untuk pembuatan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, kita buat secara bersama-sama bersama anak murid kita, sehingga kedepannya anak-anak itu dengan bangga mengikuti keyakinan mereka. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita lanjut? Karena kita sudah masuk bagian ketiga ya. Yang pertama, untuk menerapkan budaya positif di sekolah itu kita menguatkan disiplin positif dulu. Bagaimana kita nilai-nilai kebaikan itu kita tanam ke anak-anak, kita kuatkan. Kedua, motivasinya, motivasi untuk melakukan sesuatu itu sebaiknya dan memang seharusnya kita inginkan motivasi intrinsik dari dalam diri mereka sendiri. Ketika motivasi sudah ada, kita mulai untuk mengkoordinir motivasi itu dengan membuatkan suatu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Bahkan kita juga bisa membuat keyakinan ketika kita mulai jam pelajaran sesuai mata pelajaran masing-masing. Jadi tidak terbatas pada kelas sama sekolah saja. Setiap pertemuan boleh kita buatkan keyakinannya apa, sehingga selama pertemuan itu anak dengan senang hati mengikuti keyakinan-keyakinan yang mereka sudah pahami. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Bisa dipahami kira-kira ya? Ya. Baik, sebelum kita masuk ke kebutuhan dasar manusia, jadi masih ada 3 lagi ya, masih lama waktunya. Saya mohonkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa berdiri di depan dulu, kita refreshing dulu ya, maksudnya biar tidak kaku,
Kalau ibu boleh, kalau mau ikut silahkan. Ya boleh di sini depan. Kita kumpul buat lingkaran bapak ibu sekalian. Lingkaran tidak perlu terlalu bulat, yang penting ada di depan ini nampak nanti. Ya mohon izin Pak Mar. Baik, sebelum kita lanjut kita ada sedikit game ya. Instruksinya, nama gamenya Bos Mengatakan. Jadi ketika saya mengatakan nama gamenya Bos Mengatakan angkat tangan, nanti angkat tangan. Bos mengatakan jongkok, berarti jongkok. Ketika saya tidak mengatakan Bos mengatakan, jangan dilakukan. Paham dan Bapak Ibu instruksinya? Dilakukan jika saya mengatakan Bos mengatakan, dan jangan dilakukan ketika saya tidak mengatakan Bos mengatakan. Paham? Baik, kita coba. Jangan tegang, senyum-senyum. Baik, Bos mengatakan permainan dimulai. Bos mengatakan angkat tangan. Ya, turun. Ya, konsentrasi. Testing ya. Yang masih ngangkat masih konsentrasi. Yang udah turun dah. Kan saya tidak ada bilang bos mengatakan. Ya, oke. Bos mengatakan turun. Sudah paham Bapak Ibu? Paham ya. Baik, bos mengatakan bilang semangat. Semangat. Ya, ibu kita memang selalu semangat ya. Bos belum mengatakan semangat, ibu sudah semangat duluan. Luar biasa. Udah testingnya, nanti dihukum lagi nih. Baik, kita mulai lagi. Nanti yang salah kita apakan boleh Bu? Sepakat kita suruh nyanyi atau suruh apa gitu. Enggak. Boleh. Baik, bos mengatakan hormat gerak. Bos mengatakan tegap gerak. Bos mengatakan siapa namanya Bu? Bapak? Siapa nama Pak? Pak? Bos mengatakan siapa namanya Pak? Baik, luar biasa. Give applause. Konsentrasi yang luar biasa. Walaupun sudah jam makan siang ya Pak ya. Bos mengatakan game berakhir. Give applause to semuanya. Bos mengatakan game berakhir. Tepuk tangan yang meriah. Udah. Baik, udah terakhir bos mengatakan ya. Baik, selanjutnya hal yang perlu kita perhatikan itu adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi kita di sekolah ini berbeda dengan orang yang bekerja di kantor Bapak Ibu. Orang yang bekerja di kantor, kalau dia kesel atau marah, itu disobek kertas, buang dah, siap. Nah, coba guru kalau kesal, sobek mereka, terpukul, tak boleh. Nah, jadi untuk mengetahui kekesalan seseorang itu, mengapa dia melakukan sesuatu, kita sebagai bapak ibu guru ataupun orang yang dituakan di sekolah atau dimanapun kita berada sebagai kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga, kita punya anak-anak, kita mesti mengetahui kebutuhan orang yang buat salah ini apa, orang yang melanggar suatu keyakinan ini apa. Kenapa? Karena dengan mengetahui kebutuhan mereka, ketika kita penuhi kebutuhan itu, insya Allah pelanggarannya itu tak ada lagi. Nah, contohnya, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, umpamanya kita menemui si A melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi, umpamanya keyakinan kelasnya tidak boleh
keyakinan kelasnya saling menghargai. Rupanya suatu waktu si A ini melanggar, entah mengejek kawannya atau mengambil bekal makan kawannya. Anak ini melakukan hal itu, tentu mereka punya motivasi, punya alasan mengapa mereka melakukan itu. Nah, salah satu penyebabnya itu karena mereka tidak terpenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi kita sebagai manusia secara umum, kita ini punya kebutuhan. Kebutuhan dasar kita apa? Kita perlu diperhatikan. Ada orang yang tidak butuh perhatian? Kita butuh perhatian. Kita butuh kasih sayang. Kita butuh kekuasaan, penguasaan. Nah, baik, di sini yang akan kita perhatikan, kebutuhan dasar manusia itu pada dasarnya ada 5, Bapak Ibu sekalian. Coba. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Jadi setiap manusia ini butuh untuk bertahan hidup, survive. Kalau umpamanya kita untuk bertahan hidup itu harus melakukan sesuatu yang salah, dengan hal itu nanti kita bisa mati, ya tentu kita lakukan yang salah itu. Tapi kalau seandainya kebutuhan bertahan hidup kita sudah terpenuhi, yang salah itu tidak akan kita lakukan. Begitu juga kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Ketika rasa kasih sayang kita kurang, umpamanya, atau anak kurang kasih sayang di rumah, di sekolah dia buat kejahilan, membuat kegaduhan, biar dia diperhatikan kawannya, biar dia diperhatikan ibu guru PK-nya, nanti dipanggil dipanggil Pak Ibu guru wali kelasnya. Nah, karena itu yang dia inginkan, dia kebutuhan kasih sayangnya di rumah nggak dapat, di sekolah dicari. Makanya kita ketika memenuhi kebutuhan kasih sayang anak di sekolah, tentu kejahilan itu tidak akan dilakukannya lagi. Dan ada lagi kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Ada penguasaan, kebebasan, kesenangan. Untuk lebih jelasnya kita contoh studi kasus, biar lebih ke contoh yang nyata. Ini ada izin Ibu Naimah, saya pakai namanya. Ini contoh, bukan real ya, contoh yang saya buatkan kasus untuk Wanda, namanya Wanda. Jadi Bu Naimah ini wali kelas 8 sedang kebingungan menghadapi salah satu muridnya, yaitu Wanda. Anggaplah namanya Wanda, di mana banyak teman-temannya sudah mengeluhkan Wanda meminta bekal makan siangnya dengan paksa. Nah, jika kita menghadapi kejadian semacam ini, kira-kira apa yang kita lakukan? Terus kira-kira apa alasan Wanda melakukan itu? Tentu kita tidak bisa menjawab apa alasannya. Bagaimana kita menjawabnya? Tentu kita panggil. Kita panggil dan berkomunikasi. Jika nanti ketika kita panggil, umpamanya wali kelasnya Bu Naimah tadi memanggil, rupanya dia mengambil bekal kawannya itu karena dia lapar, tidak bawa bekal dari rumah. Maka di sana kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh anak kita itu kebutuhan bertahan hidupnya, karena dia di rumah tidak dibekali bekal. Kalau kita sudah tahu kebutuhan apa yang ingin dipenuhinya, tentu kedepannya kita bisa mengambil tindakan yang tepat. Jangan semata-mata nanti kita ngambil bekal 20 poin, tidak ada penyelesaian gitu ya, buat tanah. Selama ini kan kita seperti itu nih, termasuk saya sendiri. Jadi selama modul ini mempelajarinya, ya kita merefleksi kembali sekolah kita masing-masing, bagaimana yang sudah kita terapkan dan bagaimana ke depannya. Memang tidak sulit sebetulnya. Ini sesuatu yang
sudah biasa kita lakukan, tapi kelanjutan ini kita belum melakukan. Setelah kita proses anak dan kita kasih hukuman dan selesai, tidak ada penyelesaian berikutnya. Nanti pada bagian keempat dan kelima ada nanti cara menyelesaikan kasus anaknya. Nah, di sini berarti kalau jawaban anak tadi dia tidak dibekali makan, maka yang ingin dicapainya, ingin dipenuhinya itu kebutuhan bertahan hidup. Beda lagi ketika kita tanya, mengapa kamu mengambil makan kawan? Nah, kalau dia jawab, dia suka dipanggil oleh ibu guru itu, atau dia ingin kawan-kawannya melihat saya, berarti dia butuh perhatian. Nah, kebutuhan yang ingin dipenuhinya itu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Makanya ketika kita di kelas, semua kebutuhan murid itu kita usahakan kita penuhi. Kebutuhan kasih sayang, kebutuhan bertahan hidupnya, kita pantau apa yang kurang dari anak. Kalau dia kurangnya kebutuhan hidupnya, bekal umpamanya, jadi kita koordinasi dengan orang tua. Kita sampaikan, oh, anak ibu begini. Nah, beda lagi ini yang ketiga. Agar ketika dia melakukan sesuatu itu agar temannya jadi takut. Oh, kenapa kamu lakukan? Nah, biar saya jadi apa bu? Geng di situ. Berarti kebutuhan yang ingin dipenuhinya itu kebutuhan akan kekuasaan. Nah, bisa nanti kita jadikan dia penanggung jawab apa? Penanggung jawab musola, berarti dia berpuasa lah, ciri-cirinya berpuasa, mengatur orang azan, mengatur orang. Atau dia kita jadikan pengurus organisasi apa. Jadi kebutuhan kekuasaan dia terpenuhi, dia tidak akan melakukan hal yang tidak baik lagi. Atau karena dia bosan, dia bawa bekal tapi isi bekalnya itu saja, bosan dia, makanya dia punya kawan. Nah, berarti dia sedang memenuhi kebutuhan akan kebebasan dia. Sama halnya juga ketika kita mengajar di kelas, kadang anak ini tidur-tiduran, malas-malasan, tidur di meja, di kursi. Itu mungkin ya, anak itu bosan di kelas. Dia ingin bebas belajar di mana dia mau, tidak duduk di kursi aja. Kalau kita mengetahui kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan, kita berusaha memenuhinya, apakah kita sendiri atau berkoordinasi dengan orang tua ataupun teman-temannya. Tentu pelanggaran-pelanggaran yang tadi mereka lakukan akan berangsur berkurang karena kebutuhan mereka sudah terpenuhi. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, jika yang kelima ini karena ingin iseng aja Bu, kan apa, dia cengeng, makanya saya ambil makannya. Berarti dia ingin senang-senang. Berarti kebutuhan yang ingin dipenuhinya adalah kebutuhan kesenangan. Nah, jadi ketika kita sudah mengetahui kebutuhan anak-anak kita, maka kita akan mudah mengarahkannya bagaimana nanti nilai-nilai kebaikan yang mereka langgar itu tidak dilakukan lagi karena kebutuhan dasar mereka sudah kita penuhi. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, setelah kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar atau memantau, mengidentifikasi kebutuhan apa sih yang belum terpenuhi sama anak ini, dan kita carikan solusinya. Namun, ketika sudah terjadi suatu kasus umpamanya, bagaimana kita menyikapinya? Nah, di sini saya punya contoh kasus ya, dari materi juga. Ada seorang anak yang terlambat ke sekolah selama 20 menit terlambat. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Biasanya kita sebagai guru ini punya
5 model ya, 5 posisi. Bisa sebagai penghukum, bisa sebagai teman, dan lain-lain. Sekarang kita perhatikan dulu videonya. Saya sudah siapkan. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Bagaimana Bapak Ibu? Itu pernah kita temui atau tidak? Pernah ya. Jadi kalau kita seperti itu atau Bapak Ibu guru kita sebelumnya di sekolah seperti itu, mereka menjalankan posisinya sebagai penghukum. Kita lihat kalimat-kalimatnya, bagaimana gesturnya, mimiknya, sebagai penghukum. Sisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa start alarm saya semalam.
Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat Baik, setelah kita memperhatikan kasus tadi dan bagaimana sikap dari ibu gurunya, tentu kita sudah paham sikap apa atau posisi apa yang paling bagus untuk kita ambil. Jadi ini bukan cuma untuk kita sebagai guru ya, sebagai orang tua juga ini sangat bermanfaat kita terapkan di rumah, sehingga anak-anak kita ini jadi bisa memberikan solusi bagi masalahnya sendiri. Seperti tadi Naren terlambat, apa solusinya? Dia yang mengusulkan solusi itu dia, sehingga dia mudah melakukan. Ketika kita yang membuatkan solusi buat orang, itu belum tentu pas untuk dirinya. Tapi kalau dia berpikir, oh besok saya bisa begini, itu kemungkinan terwujudnya lebih besar daripada solusi yang kita buatkan untuk orang. Dan kita berharap, termasuk saya pribadi juga, kita mulai belajar, ya kita sama-sama belajar menerapkan posisi yang terbaik yang ingin kita terapkan di sekolah kita. Yang sudah berlalu biarlah berlalu, Bapak Ibu sekalian. Saya pernah sebagai penghukum, pernah. Mungkin Bapak Ibu sudah sama-sama tahu sebelum di sekolah ini saya mengajar di mana. Jadi posisi-posisi itu sudah kita lalui sepertinya semua. Yang belum itu sepertinya posisi sebagai manajer sama pemantau tadi yang masih baru bagi kita. Jadi kita berharap mudah-mudahan dengan menerapkan posisi yang pas, nanti budaya positif itu akan muncul dengan sendirinya di sekolah kita, akan bertahan. Yang pertama tadi disiplin positif, yang kedua motivasi intrinsik, yang ketiga keyakinan, yang keempat posisi kita sebagai guru itu bagaimana, dan yang terakhir konsepnya itu segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu sekalian kurang familiar dengan kata-kata restitusi ini. Ya termasuk saya juga pribadi mengenal kata restitusi ini ya ketika program guru penggerak ini. Apa itu segitiga restitusi? Sepertinya ini penting sekali. Sering disebutkan dalam video-video. Nah,
Baik Bapak Ibu sekalian, jadi ketika kita menjumpai suatu kasus atau suatu permasalahan, baik itu dalam kehidupan sehari-hari kita atau ketika kita sebagai guru di sekolah atau tenaga kependidikan, hal yang perlu kita perhatikan itu adalah proses kita untuk menyelesaikan kasus itu. Prosesnya bagaimana? Nah, di sini di CGP, di Pendidikan Guru Penggerak, kita disarankan atau diarahkan menggunakan proses namanya segitiga restitusi. Tahapan dalam segitiga restitusi itu ada 3: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Jadi kita tidak boleh lagi beranggapan bahwa anak bermasalah itu langsung ke guru BK yang menyelesaikan, bukan. Jadi semua kita ini tadi kan sebagai manajer, kita mempunyai kewajiban untuk membantu anak-anak kita untuk mandiri, bertanggung jawab. Kalau kita semuanya kita bebankan ke guru BK dengan jumlah anak yang banyak begitu, 3 kelas gitu kan, tentu tidak akan maksimal. Nah, apa yang dilakukan dalam segitiga restitusi ini? Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita ambil contoh kasus kemarin, sudah saya praktekkan juga karena materinya sudah seminggu ya. Ada anak kita yang pakai sendal ke sekolah. Waktu itu pelajaran apa ya? Siap perpisahan ya, siap perpisahan. Karena materinya pas perpisahan itu ada kami Zoom, itu materinya segitiga restitusi. Besoknya saya cobakan, saya praktekkan gitu. Dan saya masukkan ke LS videonya. Tapi sayang waktu itu videonya kurang jelas suaranya, jadi saya ceritakan saja. Jadi begini, ketika setelah pelepasan itu anak-anak kan bergotong royong. Ada 2 orang yang pakai sendal waktu itu, namanya Canaya. Jadi waktu itu saya panggil ke kantor. Dan saya terapkan 3 tahap ini. Saya coba bisa enggak ya gitu. Nah, yang pertama menstabilkan identitas. Jadi dalam proses menstabilkan identitas ini, apa yang kita lakukan? Nah, nanti ada contoh. Yang pertama tentu kita tanya, kenapa kamu lakukan kesalahan ini? Kenapa tidak pakai sepatu? Nah, oh begini Pak, basah sepatunya, dijawab. Ini cerita real ya. Kapan basahnya? 2 hari yang lalu. Bunda lupa jemur 2 hari yang lalu, berarti hari Rabu itu. Jadi ketika kita sudah mengetahui hal itu, kita jangan langsung, oh kamu salah, bawa tanah. Tidak. Kita dalami dulu apa motivasi dia melakukan, kenapa dia lakukan, dan nanti pada tahap berikutnya kita tawarkan, dia menawarkan solusi bagi dia sendiri. Jadi ketika itu saya kembali menanyakan kepada dia, kira-kira yang Canaya lakukan itu salah atau benar? Dia meyakini yang dia lakukan itu salah. Sudah dapat kita poinnya, berarti dia sudah yakin pakai sepatu itu salah. Tapi dia masih beralasan karena basah itu tidak saya pakai Pak. Nah, jadi ketika kita mendapatkan alasan dari anak, jangan serta-merta kita patahkan. Oh itu tidak benar alasan. Jangan cari alasan, tidak. Kita stabilkan. Setelah kita stabilkan identitas, yaudah nggak apa-apa. Berarti kamu sudah akui salah tadi ya. Nah sekarang tindakan yang salah itu kita validasi dulu. Ya memang betul, sepatu basah itu kan tidak baik untuk kita pakai ya. Kita akui itu kan ya. Kalau dipaksakannya pakai juga pas waktu basah itu bisa kakinya sakit, entah keselip nanti, kan tidak baik juga. Kita validasi bahwa apa yang sudah dilakukan itu ada sisi benarnya gitu. Dari segi yang lain gitu. Memang dari segi peraturan kan dia salah ini, tapi kita jangan serta-merta menyatakan kamu orang yang salah. Bukan, kamu benar tapi belum pas waktunya gitu.
Jangan 100% kita buatkan dia salah, sehingga nanti identitas gagal itu tidak ada pada dia. Dia merasa dia melakukan yang benar tapi belum pas gitu. Nah, setelah kita validasi salahnya, kita tawarkan kira-kira apa yang sudah kamu langgar peraturannya. Kalau waktu itu kan saya masih pakai peraturan, tidak pakai sepatu Pak. Terus dia bilang saya tidak jemur sepatu sendiri, bunda yang jemur. Nah, jadi saya tawarkan kira-kira untuk kedepannya kalau nanti basah lagi nih sepatunya, bagaimana, apa yang kamu lakukan? Jadi dia jawab, saya akan jemur sendiri lagi Pak, gak akan suruh bunda jemur. Kalau hujan ya saya jemur sendiri, dan saya akan pastikan kering Pak sebelum besoknya. Dia yang menawarkan diri sendiri, dia yang buat solusi bagi masalah dia sendiri, tanpa saya arahkan kamu begini, kamu begini, kamu begini, bukan. Tapi dia yang cari sendiri. Kita arahkan anak itu melakukan apa yang bisa kira-kira dia lakukan di rumah gitu. Jadi dengan begitu nanti suatu saat kejadian itu terulang, dia sudah punya solusi bagi dia. Berarti dia jemur sendiri gitu. Jadi setelah kita menanyakan keyakinan, tadi kan kita sudah membuatkan keyakinan sama anak. Makanya ini saya sampaikan, ini kan berproses dari awal tadi disiplin positif sampai keyakinan kelas. Jadi anak itu sudah ada keyakinan kelas, nanti tidak boleh ini selalu berpakaian yang rapi. Ini keyakinan itu sudah ada pada diri dalam anak itu. Nanti dengan mudah mereka akan mempraktekkannya. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian. Untuk proses restitusinya tadi ada 3. Yang pertama kita stabilkan identitasnya dulu. Itu satu contoh kasus yang biasa. Dan bisa juga kita terapkan ke kasus-kasus yang lain ya. Ketika ada anak buat salah, jangan serta-merta kita salah-salahkan. Kita stabilkan dulu. Ya memang benar, seseorang itu pernah melakukan kesalahan, itu biasa. Yang kita cari di sini kan solusinya. Bukan kita langsung buat tidak ada peraturan hukumannya, tidak. Tapi kita cari dulu solusinya. Setelah itu konsekuensinya di belakang kan tetap kita jalankan. Tentu mereka melakukan konsekuensi itu setelah kita proses seperti itu akan lebih senang hatinya, tidak terpaksa. Umpamanya entah bersihkan WC, dia memang karena dia sudah yakin dia salah dan dia sudah tahu cara besok kalau ada kesalahan lagi dia bisa mengatasinya. Ketika di akhir pembicaraan itu sesuai dengan konsekuensinya, kamu harus cuci WC ya. Nah, nanti dia akan melakukannya dengan senang hati. Itu bedanya ketika kita langsung menjudge. Umpamanya anak lapor piket 3 poin, sapu kantor ya, udah selesai Bu, dia balik. Kita tidak tahu penyelesaiannya besok. Makanya saya melihat dan kita pun sama-sama tahu di buku itu catatannya kesalahannya sama, itu saja. Kenapa? Karena belum ada motivasi dari anak itu untuk berubahnya dari dalam. Belum ada keyakinannya bahwa membuat PR itu bagus untuk dia atau melakukan suatu kebaikan itu belum dari motivasi intrinsik. Baiklah Bapak Ibu sekalian, dari pemaparan tadi kita kembalikan ke awal. Itu seorang guru, kita semestinya mempunyai kewajiban atau kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita masing-masing, di mana budaya positif ini bisa kita jalankan dengan menerapkan konsep-konsep yang sudah kita sampaikan dari awal tadi. Ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, mungkin pemaparan materinya cukup sampai di sini. Kami kembalikan ke Ibu moderator.
Baik, terima kasih kepada Bapak Martos Alfitri selaku pemateri yang telah memberikan pemaparan yang sangat jelas kepada kita semua. Mari kita masuki sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk sesi yang pertama ini 2 orang penanya dulu. Pada Bapak Ibu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, narasumber yang sama-sama kita hormati, alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan kompil ini, dan saya pikir, saya renungkan dalam hati materi yang disampaikan pemateri ini memang mantap atau cocok untuk kita kembangkan di lingkungan kita, yaitu lingkungan sekolah ataupun lingkungan masyarakat dan keluarga kita. So ini tidak hanya bertumpu, tidak hanya bertarget kepada siswa saja, saya lihat, dan untuk anak-anak dan orang sekeliling kita. Kemudian yang kedua, setiap orang membuat karya ilmiah seperti ini tentu sudah dilaksanakan penelitian-penelitian sehingga mereka bisa mau membuat sebuah penulisan ini sebagai sumber sebuah pertemuan atau sebuah seperti kita sekarang ini komel. Jadi saya yakin ini sudah diuji. Makanya tadi timbul berapa tadi itu Pak, sampai ke segitiga apa tadi? Ya, restitusi tadi. Dan saya berharap kita bila bisa melaksanakan semua ini di sekolah kita, mudah-mudahan dengan itu siswa kita ini bisa berubah, yang mana motivasi itu lahir dari dalam dirinya sendiri, bukan dari paksaan ataupun mendapat hadiah seperti dari poin 2 tadi, motivasi perilaku. Selama ini kita mungkin tidak melaksanakan seperti apa yang disampaikan oleh narasumber kita pada pagi ini, dan mungkin karena itu setiap pagi siswa itu melakukan pelanggaran yang sama, mungkin karena kita kurang memahami cara penanganannya. Dan saya berharap dengan adanya ini dan melakukan ini, anak-anak tidak melakukan pelanggaran yang sama untuk kedepannya. Yang jadi pertanyaan saya pada pagi ini, bagaimana kalau seandainya semua ini sudah kita laksanakan, anak tetap juga melaksanakan atau melakukan pelanggaran yang sama. Ini sudah kita lakukan, tetapi anak tetap juga melakukan pelanggaran yang sama. Nah, bagaimana solusinya dari kita ya, selaku GTK di sekolah ini? Demikian Pak narasumber dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Erhan. Kita lanjutkan 1 orang penanya lagi. Coba jawab dulu. Iya, baik. Baik, terima kasih tanggapannya Pak Erhan, luar biasa. Jadi sekali lagi saya menyampaikan bahwa saya di sini bukan menggurui ataupun lebih tahu daripada Bapak Ibu sekalian, bukan.
Di sini kita sama-sama belajar menerapkan hal-hal baru yang baru kita dapatkan. Untuk mengenai pertanyaannya, bagaimana jika semua tahapan tadi sudah kita lalui? Namun pada realitanya anak-anak itu tetap melakukan kesalahan yang sama. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, jika kita menemui keadaan seperti ini, tentu kita harus berefleksi. Kita berefleksi. Refleksi itu kan menilai diri kita kembali. Kira-kira tahapan yang kita sudah lakukan itu sudah benar atau belum? Kedua, kita cek dari 6 poin itu, motivasi anak melakukan apa? Kebutuhan dasar dia apa? Ketika anak tidak buat PR umpamanya, itu kenapa dia tidak buat PR? Kita sudah cari solusi di restitusi tadi. Dia sudah punya solusi, saya akan begini, saya akan begini. Rupanya dilakukan lagi. Tentu kita refleksi diri kita. Nah, ketika restitusi, makanya di situ ada disebut bagian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi dialog yang kita lakukan dengan murid itu betul-betul intens gitu. Bukan sebatas di depan meja sambil lewat atau ngomong, bukan. Tapi kita dari hati ke hati apa yang betul-betul dia yakini gitu. Makanya kita perlu mengembangkan terlebih dahulu prosesnya disiplin positif, motivasinya kita kembangkan dulu, kita paskan motivasinya dia. Kebutuhan dasar anak-anak ini kita identifikasi dulu apa yang belum terpenuhi. Kemudian setelah semuanya selesai kita lakukan, di segi 3 restitusi kembali dia lakukan hal yang sama, kita kembali lagi refleksi itu. Artinya apa? Memang sesuatu perubahan itu tidak akan langsung berubah, sekali restitusi langsung berubah, tidak. Butuh proses. Nah, dia melakukan hal yang sama itu, itulah proses dia. Itulah proses kita membimbing anak-anak itu. Nah, ketika dia melakukan yang salah, ya kita bimbing lagi. Nah, jadi pertanyaannya tadi kan, bagaimana jika semua tahapan sudah dilakukan dan anak tetap melakukan kesalahan yang sama? Ya kita proses lagi. Itulah usaha kita. Itulah proses yang kita lakukan. Nah, dan tentu komunikasinya lebih intens kita lakukan. Bisa saja pada proses pertama dia bohong, alasan dia sebenarnya apa, kan bisa saja. Ketika kedua kita kan situasinya sudah beda, kita sudah mengenal anak, berarti alasan solusi yang dia buatkan bukan solusi dari dia serius main-main umpamanya. Saya besok akan belajar bersama lah Pak, biar buat PR. Rupanya dia main-main aja. Makanya di situ disampaikan menanyakan keyakinan itu, segitiga restitusi itu ada prosesnya menstabilkan identitas, memvalidasi kesalahan. Di tahap memvalidasi kesalahan itu, kalau kita bawa ke agama Islam, kita mengakui dosa-dosa kita. Artinya kita dari dalam diri sendiri sudah mengakui bahwa kita salah. Kalau kita sudah taubat itu, minimal besoknya kita tidak akan buat salah, paling 2 hari lagi gitu kan. Ya sama, manusia kan seperti itu. Jadi ketika kita menemui anak, dia melakukan kesalahan yang sama, setelah kita restitusi, ya kita refleksi dulu. Setelah kita refleksi dulu, kita cari-cari di mana kurang proses saya ini, di mana kurangnya. Setelah kita temui dan kita lakukan proses lagi, dan begitu seterusnya. Dan yang ingin saya sampaikan bahwa perubahan sikap anak itu bukan semudah membalik telapak tangan, bukan. Apalagi namanya perilaku itu butuh pembiasaan. Ya mungkin itu tanggapannya secara umum ya Ustaz ya kan. Dan untuk teori-teori bimbingan mungkin kita bisa juga berkonsultasi dengan bapak ibu guru kita yang lainnya, rekan-rekan kita, ibu guru, ada ibu guru BK kita, ada wali kelasnya. Ya kita tidak boleh memendam suatu masalah itu sendiri gitu. Ketika ada anak bermasalah ya ingin kita selesaikan sendiri. Ada selesai nanti
guru-guru baru tahu. Tidak, tapi bagaimana kita berkolaborasi dengan rekan-rekan kita yang sekiranya bisa kita ajak berkolaborasi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi itu ya Pak Erhan, kita refleksi dan kita proses lagi, jangan bosan. Ya mungkin itu saja tanggapannya. Terima kasih Pak Erhan. Ya ada lagi? Baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Atau ada yang ingin menambahkan boleh. Di sini kita kan diskusi nih. Ya, atau ada yang mau menambahkan atau menanggapi. Ketika kita sudah selesaikan kasus anak, dia ulang lagi gitu. Ya, mungkin Ibu Kepala bisa tambahkan. Atau ada muncul pertanyaan baru Pak Erhan? Ya, saya sepakat dengan tadi. Menurunkan undang-undang. Iya. Kalau tadi undang-undang saya yakin satu kali dia tindakan itu mungkin mungkin aku itu mereka mungkin lebih tahu dari. Ya, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Martus tadi itu saya sudah sepakat ya, setuju dengan apa yang disampaikannya. Karena tidak ada suatu perubahan itu instan, perlu proses gitu ya Pak ya. Jadi jangan kita mengapakan anak itu hari ini, besok kita harus ingin lihat anak itu berubah, enggak mungkin kan Pak. Proses, ada yang prosesnya cepat, ada yang prosesnya lambat. Kita harus bisa memahami itu. Itu sedikit tambahan aja dari saya. Mungkin ada tambahan lagi dari Bapak dan Ibu guru yang lainnya, atau ingin bertanya? Tidak ada. Bagaimana Pak materi? Baik, karena tidak ada pertanyaan, berarti saya sebagai pemateri, penyampai materi, mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap, atau perilaku yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon dimaafkan. Itu semua kesalahan berasal dari diri saya sendiri, dan kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang sudah kita diskusikan bersama ini bisa membawa manfaat bagi kita dan juga bagi sekolah kita, sehingga bukan tidak mungkin nanti sekolah kita menjadi ya model di kecamatan kita, insya Allah. Amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada, belum ditutup kan? Belum ya? Tunggu dulu, sebelum ditutup. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Martos sebagai penyampai materi pada siang hari ini. Tadi pagi, sekarang udah siang ya. Pemateri pada siang hari ini, dan materi tentang budaya positif ini memang sangat bagus sekali gitu ya untuk kita, karena selama ini istilahnya kita masih menggunakan gaya-gaya feodal ya Pak ya, feodal. Nah, karena di kurikulum merdeka kita ini juga harus berubah gitu ya, kita harus berubah mengikuti zamannya. Ini seperti saya bilang tadi, anak kita tidak bisa lagi dipakai dengan menghukum ya, kita sebagai penghukum, atau yang tadi tentang merasa bersalah. Kadang anak pun tak iba juga lagi sama gurunya, anak mengiba-iba kita, nanti ibu dimarahi kepala sekolah, enggak juga iba anak apa. Jadi dari 6 tahapan budaya positif ini sangat bagus sekali jika kita memang mau sekolah kita ini berubah gitu ya. Memang namanya perubahan itu perlu pengorbanan gitu ya. Setiap perubahan itu ada pengorbanan.
Salah satunya adalah kesabaran, ya, kesabaran Bapak Ibu menghadapi anak-anak kita dengan proses atau tahapan-tahapan yang sudah disampaikan oleh pemateri tadi itu, mudah-mudahan menjadi solusi buat kita tentang masalah-masalah yang muncul di sekolah kita ini. Seperti budaya positif ini, selain Bapak Ibu yang bisa menerapkan, saya sebagai kepala sekolah di sini juga bisa menerapkan 6 tahapan ini untuk memimpin sekolah ini, ya. Bahwasanya saya tidak sebagai penghukum bagi guru atau bagi GTK, tapi saya inginnya juga seperti manajer gitu, ya, sebagai leader, ya Pak, ya, sebagai leader, bukan sebagai bos gitu, ya. Baik Bapak Ibu, itu saja tambahan dari saya. Semoga ini bermanfaat dan semester depan ini sudah bisa diimplementasikan di sekolah kita. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Tumilah yang sudah langsung memberikan kesimpulan. Jadi tidak perlu saya mengulang. Langsung saja saya tutup. Demikianlah diskusi kita pada pagi hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Sungguh indah Pulau Sumatera, kota Siak paling bersih. Semoga bermanfaat untuk semua. Saya undur. Terima kasih. Tepuk tangan. Iya, kurang lawu kata Bu Nima tadi. Iya, lawu-lawunya tadi kurang, ya kan? Ulang lagi. Mungkin biar bisa diulang-ulang Pak, filenya bisa dikirim. Baik Bapak Ibu sekalian, kegiatan Kombel kita sudah berakhir. Terima kasih atas segala perhatian dan silakan melaksanakan aktivitasnya masing-masing. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada kegiatan Kombel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesi foto. Boleh. Yuk foto dulu ya Bapak Ibu pakai HP 05. La gente